Chipset Snapdragon 665 adalah chipset favorit smartphone kelas mid-range dengan varian harga 2-3 jutaan, mulai dari Xiaomi Redmi Note 8, Realme 5, dan juga Oppo A5. Di video kali ini kita akan bahas Oppo A5 yang sudah drop price di harga 2,6 juta untuk varian tertinggi yaitu RAM 4 GB dengan storage 128 GB. Spek Oppo A5 sebenarnya biasa aja, bahkan di beberapa sisi terlihat inferior dibandingkan pesaing. Tapi ada juga beberapa hal yang bikin saya tetap rekomendasiin smartphone ini, tentunya dengan beberapa perhatian. Halo semuanya, welcome back to channel Teknosa ID dan ini adalah review dari Oppo A5 2020. Secara general, desain Oppo A5 tampil seperti kebanyakan smartphone mid-range lainnya dengan back cover polikarbonat beraksen glossy dan frame bezel plastik. Fingerprint scannernya tepat berada di bawah kamera belakang yang tersusun secara vertikal. SIM tray-nya berjenis triple slot dan portnya sudah memakai USB Type-C dan masih adanya lubang jack audio 3,5 mm. Speakerphone-nya juga dual stereo dengan dukungan Dolby Atmos. Sisi depan layar 6,5 inch IPS LCD beresolusi SD+ 720 x 1600 pixel dengan kerapatan 270 ppi. Layarnya dilindungi Corning Gorilla Glass 3 dengan desain kamera selfie water drop notch. Bicara soal layarnya yang cuma SD+, saya nggak bisa komen banyak. Intinya masih bisa dipakai wajar untuk kebutuhan multimedia atau gaming meski ya nggak setajam layar Full HD+ tentunya. Coba sedikit kita bandingkan dengan Realme 6, dimensi bodinya mirip-mirip dan layarnya juga nggak terlalu kelihatan perbedaan resolusinya. Apalagi karena chipset menengah Snapdragon 665 ini, seharusnya nilai plus dari resolusi yang kecil tadi adalah kinerja SoC dan grafis yang lebih baik. Di awal rilis, Oppo A5 menggunakan OS Android 9 Pie dengan UI dari ColorOS yang ketika open box mendapatkan update sistem. Tampilan UI dari ColorOS sendiri cukup simpel dengan beberapa bloatware yang bisa dihapus. Meski saya pribadi nggak suka dengan ColorOS. Bernavigasi dengan tapping, swiping, dan scrolling layarnya cukup responsif dan smooth. Multitasking dengan RAM 4 GB di Oppo A5 ini juga sudah cukup untuk dipakai pemakaian harian. Gak banyak smartphone mid-range yang memiliki dual stereo speaker seperti Oppo A5 ini. Dengan dual stereo speaker, jelas keluaran suaranya menjadi lebih keras dan lebih jernih. Untuk urusan suara, Oppo A5 layak juara di kelasnya. Sebagai smartphone kelas mid-range, Oppo A5 dengan Snapdragon 665 mencetak skor AnTuTu benchmark 170.000 poin lewat pengujian AnTuTu benchmark versi 8, yang tentunya ini menjadi lawan sepadan dengan Xiaomi Redmi Note 8 dan juga Realme 5. Bahkan untuk smartphone yang lebih lawas sekalipun, misalnya Honor 10 Lite. Oppo A5 dilengkapi dengan fitur Game Boost 2.0 yang fungsinya memaksimalkan kinerja chipset dan sistem saat digunakan untuk gaming. Memang pada gaming tes PUBG Mobile, setting maksimalnya hanya mendapatkan grafis high dengan framerate high. Namun untuk membuka framerate yang lebih tinggi bisa menggunakan GFX Tools agar mendapatkan framerate ekstrim. Di dalam gameplay, opsi framerate ini ternyata bekerja cukup baik. Saya ngerasain game berjalan dengan smooth meski kadang-kadang masih terjadi frame drop sesekali. Tapi secara overall setting ini masih nyaman dipakai ngegame dalam waktu lama. Seperti PUBG Mobile, main COD Mobile di Oppo A5 juga berjalan dengan baik, apalagi karena chipset ini sudah full kompatibel dengan game ini. Setting default grafis quality di high dengan framerate maksimum. Jika mau grafis very high, maka framerate akan otomatis turun ke very high juga.
Kamera smartphone 2 jutaan, saya sih nggak berharap banyak sama si Oppo A5 ini. Setup kuad kamera belakangnya ada kamera utama 12 megapiksel f1.8 yang punya teknologi quad Bayer yang bisa hasilin foto dengan resolusi sampai 48 megapiksel. Kamera ultra wide angle 8 megapiksel f2.3, makro 2 megapiksel f2.4 dan deep sensor 2 megapiksel f2.4 yang ditemani single LED flash. Untuk kamera depannya hanya beresolusi 8 megapiksel f2.0 yang mendukung AI dan juga HDR. Resolusinya yang cukup kecil mengingat Oppo identik dengan kamera selfie yang beresolusi besar. Kameranya sendiri saya cuma bisa menilai biasa aja, masih bisa dibilang bagus untuk kelas harganya. Foto bunga ini terlihat cukup detail dengan reproduksi warna yang cukup baik. Bisa juga pakai mode dazzle color untuk naikin saturasi warnanya. Sayangnya baik kamera utama maupun kamera ultrawide-nya terasa kurang dalam menghasilkan foto-foto HDR. Saat pengambilan foto memang kondisi sedang mendung berawan, tapi sebenarnya nggak semendung hasil kameranya. Sebagai perbandingan aja dengan kamera Realme 6 yang 16 megapiksel, terlihat dynamic range pada Realme 6 sedikit lebih terangkat baik detail maupun brightness. Bisa dilihat pada bagian langit biru dan ubin bawahnya. Untuk mengatasinya bisa pakai mode dazzle color yang bikin warna dan brightness-nya sedikit terangkat. Untuk night mode juga bisa dibilang biasa-biasa aja dengan noise yang terkadang masih suka muncul. Hasil kamera depan yang hanya 8 megapiksel tentunya terbilang kecil di mana kompetitornya memakai resolusi yang sudah lebih besar. Foto-foto jepretannya seperti under contrast dan under highlight. Kamera utama 12 megapiksel Oppo A5 dapat merekam video 1080p di 30 fps dengan IAS stabilizer aktif yang mampu meredam guncangan yang terjadi. Sedangkan untuk resolusi maksimal di 4K 30 fps, IAS tidak dapat digunakan. Untuk kamera depan bisa melakukan perekaman video sampai 1080p di 30 fps dengan viewfinder yang cukup lebar. Kapasitas baterai 5000 mAh menjadi poin plus Oppo A5. Dapat bertahan seharian dengan satu kali charging untuk pemakaian standar dan screen on time mencapai 9 jam. Sayangnya pengisiannya lama banget karena cuma memakai charger 10 watt dan belum mendukung fitur quick charge. Lama pengisian dari 0% sampai full membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Oppo A5 adalah smartphone mid-range yang mungkin bisa masuk target kamu tentunya dengan beberapa perhatian di video ini. Performa chipset Snapdragon 665 dengan Game Boost 2.0 sudah cukup untuk kebutuhan komputasi dan gaming kelas ringan sampai menengah. Belum lagi ukuran layar yang cukup besar meski cuma SD+. Output dual stereo-nya bagus serta baterai badak 5000 mAh. Gak lupa paket lengkap aksesoris saat kamu open box. Kuad kameranya juga terbilang cukup lengkap dengan wide angle dan night mode meski sayang kualitas kameranya tidak terlalu wah. Pengisian baterainya juga terbilang cukup lama. Mengalami drop price di harga 2,6 juta untuk varian tertinggi buat kamu yang cari smartphone mid-range dengan chipset yang oke dan dual stereo speaker. Selain Xiaomi Redmi Note 8, mungkin Oppo A5 bisa jadi referensi kamu. Oke guys, selalu dukung channel Teknoza ID dengan berikan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa stay at home dan cuci tangan selalu. Teknoza ID, pamit.